أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat terakhir di bulan Rajab 1445 Hijriah, kita sudah memasuki malam ke-28 di bulan Rajab. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir memanfaatkan waktu yang berkah ini guna melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, dan kita mengisi antara maghrib dan isya dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi SAW lewat pembahasan pelajaran hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Jumat yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang anjuran untuk memperbanyak dan terus bertalbiyah
bagi jamaah haji hingga melempar jamrah Aqabah ya pada hari kurban. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bab-bab selanjutnya ya, sesuai dengan waktu yang ada. Kita akan bahas beberapa hadis dalam bab-bab selanjutnya. Namun sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, kita meraja sedikit apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Agliku kutubakum. Pertanyaan. Ada khilaf dari ulama kita tentang membaca talbiyah. Kapan mulainya dan kapan diakhiri. Tafadhal, siapa yang bisa sebutkan khilaf? Tafadhal. Ya. Tafadhal. Pada saat mau melempar jamrah. Taib. Itu sesuai judul bab ini. Ya. Kalau hari Arafah gimana? Talbiyah di hari Arafah. Talbiyah gimana? Apa baca talbiyah juga atau dihentikan baca talbiyah? Berarti tetap. Berarti sejak tanggal 8 terus bertalbiyah sampai tanggal 10, termasuk pada saat wukuf di Arafah. Tidak ada khilaf di situ. Baik. Sudah benar jawabannya? Ikhtilafnya di mana? Gimana itu? Baik. Ada sebenarnya yang ketiga juga kita sebutkan. Maksudnya pada waktu wukuf siapa? Pada saat artinya sejak wukuf dihentikan sama sekali. Tidak ada lagi sejak wukuf dihentikan sama sekali talbiyah. Setelah wukuf, kan setelah wukuf masih ada amalan. Kita sebutkan bahwa pendapat yang ketiga adalah dilanjutkan nanti setelah wukuf ya. Artinya diberhentikan sementara pada saat
wukuf ya, karena untuk wukuf konsentrasi melaksanakan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya. Belum sempurna jawabannya, jadi belum ada yang bisa dapat ini ya. Apalagi yang jawab ustaz-ustaz yang sudah biasa jawab semuanya, yang sudah. Dua pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan dua pertanyaan terakhir dijawab secara sempurna supaya bisa dapat ini. Hadis yang kita bahas yang lalu menyebutkan tentang dua sahabat atau kisah dua sahabat atau diceritakan oleh dua sahabat yang pernah mendapatkan kehormatan dibonceng oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapa dua sahabat itu dan sebutkan tambahan 3 sahabat yang lain supaya diganjilkan menjadi 5 ya. Bagusnya digenapkan atau diganjilkan ya. Diganjilkan jadi 5 ya. Tafadhal. Siapa dua sahabat yang meriwayatkan ini hadis yang kita bahas yang lalu? Lalu siapa tambahannya 3 sahabat yang lain? Sudah pernah dapat mushaf belum? Iya. Tafadhal. Iya. Jayid. Dua itu yang meriwayatkan hadis ini. Usama kapan dibonceng? Kemana? Ke Muzdalifah. Kalau Fadl? Malam atau paginya? Paginya. Baik. Tambahan 3 sahabat yang lain. Abu Bakar. Nah. Satu lagi karena antum sedikit baca ada. Sofia. Sofia. Nah, masyaallah. Fadhal. Terakhir. Ada juga disebutkan perawi yang merupakan murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa itu? Kemudian yang kedua, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalah amamak? Tafadhal. Dari yang lain? Tafadhal. Quraib. Maula siapa? Apa maksudnya as-shalah amamak? Oh, ya. Pada waktu setelah wukuf atau sedang wukuf? Setelah wukuf. Kenapa beliau mengatakan as-shalatu amamak? Apa munasabahnya? Ya, maksudnya kenapa tiba-tiba beliau bilang as-shalatu amamak? Siapa yang bilang?
Quraib sahabat atau tabi'in? Fadl? Ini paginya atau malamnya ini? Usama, iya. Usama bilang apa? Salat. Lalu salatu Muhammad. Nah, baik, masyaallah. Hasan. Fadl. Iya. Barakallahu. Kita lanjutkan ya. Tolong yang lain-lain juga ya, jangan yang diserahkan ya. Ini bukan lagi kifayah ya. Jadi kan biasa bilang ada jitu yang ya. Kita harapkan setiap ikhwah berusaha ya. Karena jangan cuma ya ya Pak Fadli, Ustaz Khairul, lalu Ustaz Nasir ya. Cuma 3 orang yang minta ya rezeki. Baik, bab selanjutnya babu at-talbiyah wat takbir fi adh-dhahabi min Mina ila Arafat fi yaumi Arafah. Bab tentang bertalbiyah dan bertakbir fi adh-dhahab ketika pergi ya, adh-dhahab ya, masdar dari dhahaba yadhhabu, adh-dhahab, dan yang betul adalah adh-dhahab bi fathi zal ya. Kadang sebagian mengkasarnya fi dhihab, ada khata min khata sya'i' ya, kasri dal. Fi dhahabi ketika pergi min Mina, dari Mina ila Arafat, menuju ke Arafat, fi yaumi Arafah, pada tanggal pada hari Arafah. Jadi bab ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan pada hari Arafah sebelum sampai di Arafah. Ketika kita beranjak bertolak dari Mina menuju ke Arafah. Ini sunnah yang boleh dikata hilang dari beberapa jamaah Indonesia atau banyak jamaah Indonesia. Jamaah kita, jamaah Indonesia itu mereka dari tanggal 8 dari Makkah mereka langsung menuju ke Arafah. Menginapnya malam tanggal 9 itu sudah di Arafah. Tidak mampir dulu ke Mina. Ya. Jadi istilahnya maunya praktisnya saja. Karena mereka fikir kalau kita ke Mina lagi, besoknya kita ke Arafah. Mendingan kita cepat-cepat ke Arafah. Ya, mereka suka bilang mendingan kita lebih cepat-cepat. Ya, sama ketika mau melempar jamrah salas, ya melempar 3 jamrah. Ya, kalau ba'da zuhur ramai orang, ya mendingan kita sejak pagi-pagi. Ya. Tidak ramai. Ya, tidak ramai karena memang belum waktunya. Ya. Ini kadang masalah, Masya Allah saya kalau kita cerita ramai sekali, tidak, saya alhamdulillah tidak ramai. Kenapa? Kapan antum melempar? Melempar tadi sejak pagi-pagi. Ya, pagi-pagi belum waktunya ya. Melempar jamrah yang 3 hari itu nanti ba'da zuhur ya kita mulai. Ini juga di antara sunnah yang sayang sekali dihilangkan oleh banyak jamaah ya. Dan hingga hari ini setahu kami jamaah haji yang reguler kita masih melakukan seperti ini, yaitu dari Makkah mulai langsung menuju ke Arafah nginap. Memang tenda-tenda Arafah sudah siap di sana, tapi seharusnya sunnahnya tanggal 8 ke Mina dulu ya, ke Mina dulu. Nanti pagi-pagi tanggal 9 barulah dari Mina berangkat ke Arafah sebelum masuk waktu duhur, supaya nanti duhur sudah siap di Arafah. Itu waktunya ya. Dan mabit setelah dari Musdalifah ya, nanti dari Arafah lalu Musdalifah, nanti setelah itu setelah tanggal 10 ya kita melakukan
melempar ya Aqabah, lalu tawaf ifadah, lalu tahallul, kemudian menyembelih. Setelah itu kita ke Mina lagi ya. Jadi mereka bilang kita nanti akan ke Mina juga 2 hari dan 3 hari kita mabit ya. Kita juga rasakan bagaimana mabit di Arafah ya. Ini sayang ya, menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sini mengajarkan bagaimana sunnah ketika pada pagi hari, pagi-pagi kita bertolak dari Mina, tempat mabit kita, dari Mina menuju ke Arafah. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi. Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi salah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Anas bin Malik, seorang tabi'in yang thiqah, menceritakan, beliau mengatakan, sa'altu Anasan, saya bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafat, dan waktu itu kami berdua ghadiyani, ghada yaqdu. Apa artinya ghada yaqdu? Keluar pada waktu pagi-pagi. Ghuduwa wa ashiya. Ghudu pagi-pagi, ashi waktu petang ya. Wa nahnu ghadiyani, dan kami berpagi-pagi pada pagi hari berjalan. Ghadiyani artinya mengadakan perjalanan. Dalam hadis juga kullun yaqdu, setiap orang berpagi-pagi bergerak, beraktivitas. Wa nahnu ghadiyani min Mina, dari tempat kami di Mina, ila Arafat, menuju ke Arafat. Anit talbiyah, saya bertanya tentang talbiyah, bagaimana hukum bertalbiyah pada saat tersebut. Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dulu yang kamu lakukan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, kata Anas bin Malik, kana yulabbi al-mulabbi. Di antara kami ada yang melakukan talbiyah, la yunkaru alaihi, tidak diingkari. Wa yukabbirul mukabbir, ada juga yang takbiran, fala yunkaru alaihi, juga tidak diingkari ya. Ini hadis pertama. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis kita ini, jamaah sekalian, seperti yang kita sebutkan, menjelaskan sunnah dari Mina menuju ke Arafah. Apa sunnah pada hari Arafah? Ini sebelum wukuf di Arafah ya, sebelum wukuf di Arafah. Perjalanan pagi menuju ke Arafah. Ya, walaupun berpagi-pagi, sekali lagi karena memang di sana pusat keramaian, ya orang semuanya akan terfokuskan, akan berpusat itu semuanya di Arafah, maka biar kita cepat-cepat pun kemungkinan akan kena macet dan agak terlambat ya. Maka memang perlu diusahakan bagaimana cepat kita bergerak agar bisa sampai sebelum sholat duhur. Kita masuk sholat duhur, kalau bisa singgah di sholat di Masjid Namirah umpamanya ya. Atau kalau tidak ya, kita masing-masing ada tenda ya, nanti kita sholat duhur masing-masing di tenda, tapi di Arafah sudah ya, di Arafah. Di sini ada dialog, diskusi tanya jawab antara murid dan guru ya. Dan di sini Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi, seorang perawi hadis thiqah dari kalangan tabi'in, mengatakan, saya bertanya kepada Anas dalam perjalanan ya. Ini yang sering kita sebutkan kawan sekalian, bagaimana para penuntut ilmu itu memanfaatkan keberadaannya, kebersamaannya atau mulazamahnya kepada gurunya dengan bertanya hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi mereka
tahu betul bagaimana memanfaatkan keberadaan seorang Anas bin Malik yang merupakan salah seorang sahabat yang banyak bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat tepat bagi seorang Muhammad untuk bertanya kepada seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain juga adalah diskusi ini bagus dilakukan dalam perjalanan, ya. Perjalanan kan kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan orang-orang pada berbeda dalam memanfaatkan perjalanannya, ya. Kalau kita safar mengadakan perjalanan macam-macam lah. Ada orang yang perjalanannya dia manfaatkan untuk istirahat, ya. Sepanjang perjalanan dia istirahat. Ada mungkin membaca, ada mungkin hal-hal yang sia-sia. Di antara pemanfaatan waktu yang bagus dalam perjalanan, utamanya jika kita mendampingi ulama kita atau seorang yang bisa kita ambil manfaat ilmu darinya, adalah berdiskusi. Atau kita mungkin yang sedikit punya ilmu untuk berbagi, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membonceng para sahabatnya, apakah beliau diam membisu dalam perjalanan membonceng, tidak ada diskusi terjadi? Ada, ya. Kita dapatkan diskusi beliau dengan siapa? Abdullah bin Abbas. Ya gulam, beliau mengatakan, inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Saya mau ajar kepadamu beberapa kalimat. Ini diskusinya sementara membonceng Abdullah bin Abbas. Beliau juga waktu membonceng Mu'adz bin Jabal, atadri haqqallahi ala ibadi wa haqqal ibadi ala Allah. Apakah kamu sudah tahu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Ini juga pertanyaan tanya jawab yang berlangsung dalam perjalanan, ya. Ini sunnah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja kita berada, manfaatkan untuk mencari dan atau berbagi ilmu. Sa'altu Anasan wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafah. Dari Mina menuju Arafah, ya. Ini sudah kita sebutkan tadi bahwa sunnah pada hari Arafah tanggal 9 itu kita bertolak dari Mina, tempat nginap kita di Mina, menuju ke Arafah. Apa pertanyaannya? Tentang talbiyah. Apakah di hari-hari itu kita memperbanyak talbiyah atau ada zikir yang lain? Atau apa? Ya, tadi kita sudah sebutkan tentang ada khilaf tentang masalah ini. Apa kata Muhammad? Beliau mengatakan, kaifa kuntum tasna'una ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dulu yang kamu lakukan bersama dengan Nabi? Ini fikih soal juga, ya. Ini adalah pemahaman yang baik dalam bertanya. Karena kita ketika mau bertanya juga mesti punya fikih dan punya pertanyaan yang memang bermutu, ya. Beliau mengatakan, apa yang kamu lakukan bersama dengan Nabi, ya. Jadi beliau tidak hanya mau mengatakan apa yang kalian lakukan, karena mungkin saja istihad, tapi bagaimana bersama dengan Nabi. Beliau ingin bagaimana contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan inilah yang tidak beliau dapatkan. Adapun kalau selain Nabi, beliau sebagai tabi'in masih dapatkan sebagian sahabat dan masih dapatkan ulama-ulama tabi'in yang lainnya. Tapi yang luput dari Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi adalah kebersamaan dengan Nabi SAW. Makanya ini yang beliau mau tanya kepada Anas bin Malik, apa yang dulu kalian lakukan ketika bersama Nabi SAW dalam perjalanan dari Mina menuju ke Arafat. Faedah yang lainnya adalah penjelasan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ternyata dalam perjalanan hari itu para sahabat ada yang bertalbiyah dan ada yang bertakbir, ya. Ada yang bertalbiyah dan ada yang bertakbir. Bertalbiyah jelas labbaik Allahumma labbaik. Dan takbiran, apa maksudnya takbiran sini? Takbiran, ya takbiran
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbiran. Kan ini tanggal berapa ini? 9 Dzulhijjah. Dan pada hari-hari Dzulhijjah dianjurkan takbir mutlak kapan? Takbir mutlak di mana saja. Sejak tanggal 1-nya ya disunnahkan ya. Disunahkan untuk memperbanyak takbiran sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir mutlak. Untuk takbir muqayyadnya ba'da salat itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 ya. Tapi takbir mutlak di mana saja kita berada, kapan saja, maka itu sejak tanggal 1-nya. Dan ini salah satu contohnya. Ini bukan di masjid, dalam perjalanan, dan bukan ba'da salat dianjurkan memperbanyak takbiran. Maka sahabat ada yang bertakbiran dan ada yang bertalbiyah, menunjukkan bahwa pada saat ini pun boleh selain bertalbiyah ya, boleh selain bertalbiyah ya, walaupun ini sebenarnya lebih tepatnya untuk talbiyah. Kan kalau takbiran itu siapa yang lakukan? Takbiran ini umumnya kaum muslimin, bukan cuma jamaah haji ya, bukan cuma haji. Tapi untuk talbiyah siapa yang lakukan? Jamaah haji saja. Jangan kita bilang biar saya tidak apa, saya tidak haji tapi saya juga mau talbiyah ya. Bisa enggak? Antum bilang ya saya biar tidak haji tapi paling tidak kalau haji tidak sampai paling tidak talbiyahnya saja ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bisa? Enggak boleh, enggak sunnahkan seperti itu. Maka seharusnya ya lebih afdal bagi jamaah haji mengkhususkan talbiyah, karena kalau takbiran bisa di waktu yang lain dan bisa juga dilakukan oleh jamaah haji. Tapi ternyata sebagian sahabat juga bertakbiran. Jadi boleh divariasikan ya, boleh divariasikan antara takbiran dan talbiyah bagi jamaah haji ya, bagi jamaah haji pada hari itu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa selama masing-masing sunnah tidak pantas untuk diingkari ya, selama masing-masing sunnah tidak pantas diingkari. Selama masing-masing melakukan sunnah tidak pantas diingkari, walaupun kita berbeda ya, walaupun kita berbeda. Dan ini membutuhkan tentu saja pemahaman yang baik tentang sunnah ya. Jangan kita sampai mengingkari sesuatu yang sebenarnya juga sunnah. Apalagi kalau yang namanya apa? Masalah-masalah yang ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif. Ini boleh dan itu boleh ya. Orang mengangkat takbiran, orang takbir salat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, dua-duanya boleh. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu. Jangan saling mengingkari ya. Dan beberapa ikhtilaf yang lainnya yang sifatnya tanawwu ya. Atau mungkin memang ikhtilafnya cukup kuat, walaupun mungkin ada bisa kita berdiskusi yang mana rajih dan mana marjuh, tapi selama dia punya dalil masing-masing yang kuat, hujjatun nadhar dan aqwal ulama yang jelas, maka juga tidak pantas untuk saling mengingkari. Dan ini fiqhul ikhtilaf yang diajarkan oleh ulama kita, dan para sahabat langsung mengajarkan fiqhul ikhtilaf, bagaimana tidak saling mengingkari. Ada perkataan ulama kita, la inkara fi mas'alatil ijtihad, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad. Ada yang lebih memperluas, la inkara fi mas'alatil ikhtilaf, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ikhtilaf. Tapi sebenarnya yang lebih tepat yang pertama, la inkara fi masailil ijtihad. Kenapa? Karena kata ulama kita, sebagian ikhtilaf yang terjadi itu ada ikhtilaf yang la hazza lahu minan nazar ya. Tidak ada sebenarnya dalil yang kuat dan tidak ada juga ra'yu yang mendukungnya. Ya kan ada orang saja khilaf yang tidak mu'tabar. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara, ya tidak setiap khilaf itu mu'tabar ya. Khilaf-khilaf ahli bid'ah itu khilaf juga. Para Syiah ikhtilaf dengan kita
tapi ikhtilafnya ikhtilaf ghairu mu'tabar. Maka kalau kita menggunakan kaidah la inkara fi masailil ikhtilaf, dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang yang suka berdalil, kan ada khilaf walaupun tidak jelas pendalilannya. Tapi kalau dibilang la inkara fi masalil ijtihad, maka ini tidak apa-apa, karena ijtihad tidak mungkin dikatakan ijtihad kecuali dikatakan oleh para ulama yang juga punya dalil-dalil masing-masing dan wijhatun nazar yang kuat dan istidlal yang memang pada tempatnya. Ya. Maka ini penting ya. Karena itu juga perlu memang keluasan wawasan kita agar tidak cepat mengingkari. Ya, kata sebagian ulama kita, man ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu, man ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya luas, maka makin sedikit dia mengingkari sesuatu. Ya, karena biasa kita ingkari, kenapa kamu gitu? Padahal ada juga dalilnya, karena kita yang belum tahu. Ya, jadi makin luas wawasan kita, makin banyak bacaan kita, maka kita akan faham bahwa ini masing-masing punya qaul. Ya, walaupun mungkin kita tahu juga ada qaulnya tapi ada lemah, itu bisa kita diskusikan lagi ya, enggak apa-apa. Kadang kita bilang iya betul tapi kan gini dan gini, enggak apa-apa ya. Dalam diskusi-diskusi ilmiah yang utamanya dalam masa-masa diskusi ilmiah. Kemudian ada juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu kaitannya dengan masalah zikir jamaah, ya, zikir jamaah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa takbiran dan talbiyah tidak dilakukan secara serempak, dikomandoi oleh seseorang. Ya, kan biasanya orang itu baru merasa perasaannya tenang, baru merasa sreg kalau talbiyahnya berjamaah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, atau takbirannya Allahu Akbar mesti berjamaah, padahal tidak tepat. Buktinya apa di antara dalil bahwasanya tidak harus berjamaah? Buktinya sahabat jangankan mau berjamaah dalam masalah itunya, apa yang dibaca pun mereka berbeda. Ada yang takbiran, ada yang talbiyah diberikan. Seandainya berjamaah tentu tidak ada perbedaan, masing-masing satu saja komandonya, satu yang mengomandoi, dan tentu semuanya serempak untuk membaca. Tapi ketika mereka ada yang baca lain, ada yang baca lain, menunjukkan bahwa tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang memimpin zikir-zikir ini. Ya, dan memang demikian sunnahnya dalam takbiran. Ya, walaupun kadang ada yang memulai dalam artian mengingatkan, tapi selanjutnya masing-masing memperbanyaknya. Ya, ini di antara faedah yang penting yang disebutkan oleh ulama kita terkait dengan hadis tersebut. Kita mau bahas satu hadis lagi, ya. Hadis ini juga ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, hadis Usamah, tapi ada beberapa faedah tambahan yang perlu untuk kita ketahui, yaitu bab tentang al-ifadah min Arafat ilal Muzdalifah. Bab tentang ifadah, perjalanan dari Arafah menuju ke Muzdalifah, wastihbab, dan dianjurkannya melaksanakan salatil maghrib wal isya jam'an, disunnahkannya menjamak salat maghrib dan isya bil Muzdalifah, di Muzdalifah, fi hadil lailah, pada malam tersebut. Hadisnya hadis Usamah mirip dengan hadis sebelumnya, tapi ada beberapa lafaz yang belum disebutkan dalam hadis sebelumnya. Ya, kita sebutkan ya insyaallah. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, hadis datang dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa artinya mulai bertolak, ya. Mulai bertolak, meninggalkan Arafah. Hatta idza kana bisyib, ketika beliau sampai kepada satu lembah, ya. Syib ini jalan yang ada di gunung-gunung dan lembah-lembah. Ya, kalau kita berada di gunung lembah, kan itu Mekah, ya, sekitar Mekah memang itu
gunung, bukit ya, lembah. Maka jalan yang digunakan, yang ditelusuri di situ, nazal, beliau turun, artinya singgah ya, singgah. Jadi nazal itu bisa artinya turun, bisa juga artinya singgah, dan bisa dua-duanya, karena singgah biasa turun dia untuk singgah, tapi juga bisa tidak ya, seperti memang kita jalan berdua sama teman kita, lalu kita yang duluan sampai tiba di rumah, lalu kita bilang inzil indana. Inzil indana, apa artinya inzil? Artinya singgah ya. Lalu ikhwah itu lihat, rumah antum bertingkat, kenapa turun ya? Bukan inzil maksudnya singgah ya. Jadi itu nazala yanzil. Kata fanazal, maka singgah. Fabala, beliau kencing ya, buang air kecil. Ini sudah kita bahas yang lalu. Summa tawadda, kemudian beliau berwudu, walam yusbik alwudu, dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Ini kita sudah bahas ya. Apa maksudnya tidak menyempurnakan wudunya? Mungkin tidak sampai 3 kali ya, dia 2 kali saja atau 1 kali ya, dan tidak sebagaimana biasanya. Faqalat as-salah ya Rasulullah. Usama mengatakan, salat wahai Rasulullah. Artinya sudah masuk waktu salat, kita singgah sekalian kita salat. Faqala as-salatu amamak. Beliau mengatakan salat di depanmu, artinya nanti di sana. Farokiba, maka beliau lanjutkan perjalanannya. Ini kita juga sudah bahas bahwa sunnahnya berkendaraan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun jika kendaraan tidak memungkinkan, jalan pun ya dibolehkan, dan kadang menjadi solusi dari kemacetan. Falamma ja'al Muzdalifah, ketika sudah tiba di Muzdalifah, nazala fatawadda fa asbagal wudu. Di sini beliau mengulangi lagi wudunya, menyempurnakan wudunya. Sebagian ulama mengatakan mungkin saja wudu yang pertama tadi disebutkan itu wudu makna bahasa saja, artinya basa-basa saja ya, tidak wudu yang disyariatkan. Buktinya setelah tiba di Muzdalifah beliau wudu lagi ya. Tapi pendapat yang betul apa yang kita katakan tadi, bahwa wudu yang pertama tadi juga wudu yang disyariatkan wudu ya, cuma tidak sesempurna wudu yang biasanya. Lalu kalau ditanya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wudu lagi waktu tiba di Madinah, tiba di Muzdalifah, inilah maksudnya menjaga wudu ya. Kita sebutkan yang lalu, menjaga wudu itu ada 2 maknanya. Pertama, setiap batal dia wudu lagi biar tidak mau sholat. Yang kedua, bahwa biar tidak batal, tapi kalau sudah masuk waktu sholat dia wudu lagi ya, memperbaharui wudunya ya. Jadi semuanya maknanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazala fatawadda fa asbagal wudu. Kali ini karena sudah mau sholat ya, jadi bisa difahami juga kalau kita mau wudu tapi bukan wudu untuk sholat, bisa juga kalau kondisi, bisa juga tanda kutip sekadarnya ya, tidak sampai menyempurnakan ya. Seperti umpamanya kita mau ya seperti ini, masih ada perjalanan lagi ya, atau air yang terbatas, atau mungkin kalau kita mau tidur umpamanya ya, walaupun dalam tidur juga disebutkan wudunya sama dengan wudu ketika dia mau sholat ya. Tapi kalau pertimbangan tertentu maka bisa sekadarnya. Summa uqimatis shalah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa disunnahkan memang sholat maghrib dan isya nanti tiba di Muzdalifah, walaupun jam berapapun kita tibanya ya, jam berapapun tibanya. Umpama kita nanti tibanya jam 9 tidak apa-apa ya, bahkan jam 10 tidak apa-apa ya. Bahkan ada sampai ulama mengatakan biar menjelang subuh ya, seandainya, karena boleh jadi ada saja orang sangat terlambat tiba ya pada perjalanannya. Jadi sunnahnya tetap sholat di Muzdalifah. Summa uqimatis shalah. Kemudian uqimatis shalah. Apa makna uqimatis shalah? Ada 2 maksud uqimatis shalah. Kemungkinan uqimatis shalah qamat, atau uqimatis shalah maksudnya salat ditegakkan. Kalau makna pertama, maka di sini ada sedikit
persoalan yang disebutkan oleh ulama kita. Apa yang tidak disebutkan di sini? Tidak ada azan. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama kita. Sebagian mazhab memahami bahwa dari hadis ini, karena tidak disebutkan azan, bahwa di Muzdalifah langsung qomat saja, langsung qomat, tidak perlu azan. Kan ini kita mau sholat jamaah, walaupun sholat jamaah di Muzdalifah itu masing-masing di tendanya atau masing-masing di tempat istirahatnya, ya kan? Setahu kami ya, kalau tidak tahu sekarang ya, kalau orang di Muzdalifah itu kan tersebar, tidak ada kemah yang permanen, ya. Beda kalau di Mina, ya, dan beda di Arafah. Tapi kalau di Muzdalifah kita istirahat dan sholat di tempat yang terbuka, ya, tidak ada tempat-tempat permanen. Karena memang cuma berapa jam saja kita di sana. Beda dengan Mina, ya, Mina yang memang berhari-hari kita di sana, dan Arafah yang juga kadang 1-2 hari, kadang 1 hari bagi orang yang mau duluan, atau berapa jam, ya, hampir 1 harian kadang. Adapun di Muzdalifah cuma berapa jam saja kita di sana, sehingga tidak ada tempat khusus. Nah, di situ biasa kita masing-masing dengan jamaah kita, Jadi kita juga sholatnya berjamaah. Tapi apakah azan? Bagi ulama yang mengambil dhahir hadis ini mengatakan tidak ada kata-kata azan. Berarti langsung qomat saja, langsung qomat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa maksud uqimatis shalah di sini ditegakkan salat, bukan berarti disebutkan iqamah. Lalu apakah iqamah dan azan dilakukan? Ya, dia tidak perlu disebutkan karena sudah difahami. Ya, walaupun tidak disebutkan, tanpa disebutkan pun orang sudah tahu kalau mau salat jamaah itu ada apanya? Ada azannya dan ada iqamahnya. Ya. Itu sebagian ulama kita mengatakan makna uqimat di sini bukan ucapan iqamah, tapi maksudnya mulai ditegakkan salat, mulai orang salat. Ya. Jadi ala kulli hal tidak mengapa ya kalau ada yang mau azan, itu hukum asal, ya, hukum asal sunnah kalau kita berjamaah tetap ada yang azan. Kalau ada yang mau langsung qomat pun sebagian ulama kita mengambil dhahir dari hadis ini. Wallahu a'lam. Summa uqimatis shalah fa shallal maghrib, kemudian beliau melakukan salat maghrib. Dan kita sudah katakan kemungkinan ini di waktu isya, kemungkinan di waktu isya, bukan di waktu, ya, kemungkinan kita itu di waktu isya karena akan terlambat, bukan di waktu maghrib. Fa shallal maghrib. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Kemudian anakha mengistirahatkan, memarkir, ya, memarkir kendaraannya, masing-masing memarkir kendaraannya, ba'irahu, untanya, fi manzili, di tempat berhentinya. Manzil sini bukan rumah, ya, tapi tempat berhenti, tempat istirahatnya dia. Summa uqimati al-isya, kemudian qomat lagi atau melakukan lagi salat isya. Kalau makna pertama qomat ini uqimat, maknanya qomah, berarti sunnah iqamah dalam setiap solat. Adapun azan, kalau kita solat jamak, azannya berapa kali? Azan berapa kali? Kalau kita jamak 1 kali saja. Adapun qomat 2 kali, ya, 2 kali. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Ada kata-kata summa. Apa artinya summa? Summa artinya ada jarak waktu yang cukup lama. Bahkan dalam hadis ini dikatakan sudah sholat maghrib, apa yang dilakukan? Masing-masing urus dulu untanya. Jadi sudah sholat maghrib, masing-masing parkir untanya, istirahatkan untanya. Berarti tidak langsung qomat. Di sini ada khilaf. Apakah memang boleh kalau orang menjamak itu tidak langsung qomat? Kan biasa kalau kita selesai sholat maghrib, kita jamak maghrib isya, selesai maghrib langsung cepat qomat lagi. Ya. Apakah boleh ada sela waktu, ada boleh jarak waktu antara sholat pertama dan sholat kedua? Hadis ini menjelaskan bahwa boleh, ya, boleh. Tidak harus dilanjutkan langsung. Dan sebagian ulama kita merinci, ya, sebagian ulama kita merinci. Apa rinciannya? Rinciannya adalah kalau sholatnya jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Artinya kita melaksanakan di waktu sholat pertama. Maka
tidak boleh ada jarak. Tidak boleh ada jarak. Begitu selesai salat pertama, langsung lanjut salat kedua. Jangan ada istirahat. Karena dikhawatirkan nanti masuk lagi waktu salat kedua sebelum kita jamak. Bisa-bisa ini bukan jamak ini, karena ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa kalau dia jamak takdim, maka langsung tidak boleh ada sela waktu untuk istirahat. Tapi kalau dia jamak takhir, maka hadis ini menjelaskan bolehnya. Ya, karena memang kita sudah waktu Isya, memang ini sudah tidak akan pergi lagi waktu Isya, maka pada saat itu tidak mengapa ada jarak waktu antara solat pertama dan solat keduanya. Bisa difahami itu? Terakhir, kata Usamah radhiyallahu anhuma, fa salat antara maghrib salat kedua, walam yusalli bainahuma, dan beliau tidak salat antara maghrib dan isya. Tidak ada salat antara maghrib dan isya. Ini karena dijamak, ya, dijamak. Dan ini dalil juga bahwa memang tidak tidak disunnahkan kita melaksanakan salat sunnah pada saat kita safar utamanya. Tapi sebagian ulama kita mengatakan bahwa bagi yang tidak safar, ya, ini antara pendapat Syafi'iyah, ya, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa karena di jamak ini, maka memang tidak ada yang menyelanya antara maghrib dan isyanya. Tapi kalau dia mau salat sunat, boleh salat sunat setelah maghrib umpamanya boleh, tapi nanti setelah salat isyanya. Ya. Itu pendapat sebagian ulama kita. Namun hadis ini menjelaskan tidak ada salat sunat lagi, ya, tidak ada salat sunat sebelumnya dan juga di antaranya dan setelahnya. Ya, jadi yang betul insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah pada saat Isya, pada saat kita di Muzdalifah tidak ada salat sunat sebelum maghrib dan isya, tidak ada juga salat antara maghrib dan isya, dan tidak ada lagi salat setelah isya. Kecuali nanti kalau mau salat lail atau salat witir, walaupun kita sudah pernah mengatakan bahwa yang sahihnya atau yang banyak mengatakan bahwa khusus malam Muzdalifah, ya, Nabi pun dikatakan tidak melakukan salat lain, ya, wallahu a'lam. Ya, sekira ini dan ya, yang paling terakhir bahwa jamak di dua tempat ini, yaitu di waktu Arafah, wukuf di Arafah, dan waktu di Muzdalifah, ini dinamakan jamak nusuk. Jamak nusuk, bukan jamak karena safar, bukan jamak karena safar. Artinya biar orang yang musafir, biar orang yang tidak musafir, muqim pun dianjurkan untuk menjamak. Kan ini jamaknya jamak nusuk, bagian dari ibadah haji, bagian dari ibadah haji. Jadi bukan karena mereka musafir, tapi ini bagian dari ibadah haji. Maka biar orang Arafah tetap dia menjamak pada saat wukuf di Arafah, dan biar orang Muzdalifah, penduduk Muzdalifah, tetap dia menjamak walaupun dia ketika dia berada di Muzdalifah. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya